Oke, jadi hari ini gua sama temen-temen gue ini akan membahas tentang program makan siang bergizi nih yang banyak banget tuh programnya. Oke, sebelumnya gue sebagai host izin memperkenalkan diri dulu. Nama gue Mata Rabani. Nama gue Ramadan Purnama. Nama gue Desiska, nama gue Gina Lashokia. Oke, jadi gue mulai dari tanggapan gue dulu ya. Kalau menurut gue sih, gue merasa program itu kayak gak ada arahnya sih. Program ini kan untuk memperbaiki gizi anak sekolah. Nah, sementara tuh kalau kata Kementerian Pendidikan, 3,9 juta anak itu nggak sekolah, dimana 25,5%-nya itu tuh karena kekurangan biaya. Yang berarti sekitar 1 juta anak Indonesia tuh nggak dapat program ini, padahal mereka juga membutuhkan program ini. Jadi yang pertama kalau dari gua, kalau dari itu selanjutnya tuh ada program itu tuh rawan untuk dikorupsi ya dananya, dan dana dari APBN. Terus dananya itu juga lumayan besar ya. Di tahun ini aja dananya itu 71 triliun, itu besar banget menurut gua. Terus ini juga belum mencakup semuanya kan, belum semua sekolah dapetin, hanya beberapa sekolah aja. Jadi ya makin lama makin tahun ke tahun sih makin besar ya pasti dananya. Terus belum lagi negara kitanya kan lagi efisiensi anggarannya. Banyak dari kementerian tuh yang dipotong. Nah dana 71 triliun itu menurut gua sih bisa dialihkan ke beberapa sektor lain sih, kayak contohnya sektor pendidikan, sektor kesehatan yang dananya itu dipotong karena efisiensi. Ada beberapa video sih yang akan gue tunjukin ke mereka. Gue pengen minta sih apa tanggapan mereka tentang video tersebut. Jadi gue ada video ini satu. Gue pengen tahu sih tanggapan kalian tentang video ini. Saya dapat laporan barusan sudah lebih dari 1000 titik, 286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei. Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang nggak perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Di mana ada usaha, ya, usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun, kalau 9,99% keberhasilan, oke dong. Walaupun kita tidak boleh. Oke, gue mulai dari tanggapan gue dulu ya tentang video ya. Yang kalau menurut gue sih gue gak menyayangkan ya perkataan dari Pak Prabowo itu, karena kayak lu ngomong keracunan itu 99% kan programnya berhasil. Sementara tuh tanggapan beliau kan mengatakan tuh seakan-akan 200 siswa itu kayak gak penting gitu, karena hanya terjadi di 0, sekian persen, sementara ya 99% itu berhasil. Tapi yang masalahnya itu terjadi di anak bangsa yang katanya itu masa depan negeri ini yang katanya sedang diperjuangkan. Jadi agak sedikit lucu sih kalau menurut gue. Bingung dengan pemikiran kayak gitu. Masa ya 200 anak keracunan dianggap nggak penting? Cuma karena katanya itu cuma 0,05% dari 99%. Lah yang keracunan itu manusia, bukan hanya sekedar dari angka. Ini anak-anak sekolah, bukan data statistik yang ada di Excel. Mereka itu calon masa depan negara kita. Bukan hanya sekedar efek samping kecil. Harusnya kejadian kayak gini tuh jadi alarm atau peringatan untuk menjaga kualitas makanan dan keselamatan siswa-siswi. Jangan mentang-mentang mayoritas itu nggak kenapa-kenapa, terus yang kena diabaikan. Sekecil apapun masalahnya, kalau nyangkut nyawa dan kesehatan banyak orang itu harus dianggap serius. Apalagi nih anak-anak. Keracunan itu generasi penerus bangsa. Jadi kalau pemimpin cuma fokus ke 99% yang aman, itu berarti nggak peka sama realita di lapangan. Masalah kayak gini harusnya ditangani serius, bukan dibandingin pakai persentase doang. Jadi gue ada satu lagi video yang akan gue kasih tunjuk kepada mereka semua ini, karena ini video baru banget, jadi ya masih fresh lah hitungannya bahasanya. Satu lagi video nih yang menurut gue sih agak lucu ya, jadi gue pengen minta tanggapan dari mereka ini lah. Ini udah kan. No, no,
Makanan bergizi guys, makanan bergizi di bawah anak negara. Makanan bergizi yo kilo. Harus sama ini. Jelas sih itu sampai kayak ada batunya beneran gitu loh. Dan itu tuh sedengar gue ya, gue lihat search lagi di TikTok itu 4 siswa itu sampai dipanggil sama guru BK, ditanyain kayak ini siapa yang videoin, siapa yang nyebar luasin ke internet gitu. Dan sebenarnya menurut gue harusnya bukan siswanya loh harusnya disalahin, harusnya orang-orang yang mengelola MBG ini yang harusnya dipertanyakan gitu. Mereka udah diberi amanat oleh beliau, malah menyalahgunakan kekuasaan mereka, malah ya jadi nggak ini kan, makanya jadi kayak begitu, ada belatungan segala macam, bahkan tuh saya bilang kayak busuk mungkin itu ya. Benar banget sih. Oke, jadi ya kayak gitu aja, tapi tentu aja pasti dari videonya ada kesimpulan atau harapan. Ya kalau dari gue sendiri sih harapannya nggak banyak ya. Walaupun program ini harus tetap berjalan, karena kan ini program dari awal Pak Presiden kita menjabat ya. Gue cuma berharap pemerintah tuh lebih baik lagi dalam mengawasi anggarannya, makanan untuk pendidikan pada anak-anak kayak itu, karena ya agar hal-hal yang kayak penyalahgunaan anggaran, habis itu anak-anak keracunan itu tidak terjadi lagi di lain hari gitu. Gue berharap banget seperti itu. Terus yang selanjutnya itu gue berharap juga program ini tuh nggak hanya menyentuh sekolah-sekolah besar di kota-kota besar gitu. Gue nggak mau kayak gitu doang, karena ini kan program untuk anak Indonesia, dan anak Indonesia tidak hanya tersebar di kota-kota tapi juga di pelosok-pelosok Indonesia. Jadi gue berharap program ini tuh bisa menyentuh seluruh anak Indonesia yang ada di pelosok-pelosok negeri ini. Video dari kami mengenai program MBG ini kami akhiri. Bye bye.